tidak ada nikmat yang melebihi nikmatnya makrifat. Oleh sebab itu dikatakan barang siapa tidak bisa merasakan surga di dunia, mustahil bisa merasakan surga akhir. Surga dunia apa? Bertemu Tuhan. Kesadaran kita, hati kita yang nyata, wujud terang adanya. Bagaimana bisa tertutup Tuhan nih? Berarti lebih besar tutupnya daripada Tuhannya. Nah kayak itu nah nyamannya hidup. Lazimkan, mesrakan, merasakan zatnya itu tadi supaya kita merasakan betul bahwa yang nyata hidup Tuhan juga, bukan kita. Artinya kan kayak gitu, kesadaran kita ini nah yang digugah supaya kita ini tidak dikatakan hidup itu seperti mayat berjalan. Nah tinggal kitanya aja sudah diberi kunci keselamatan. Nah ibarat kapal sudah disiapkan, tangga sudah didirikan. Nah arah ke atas mau selamat. Nah nggak mau naik menginjak nafsu, nggak bisa menaiki kapal keselamatan. Kan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang pada hari ini telah memberikan kita kesempatan untuk datang menghadiri majelis dalam keadaan sehat, tiada kurang suatu apapun. Selawat dan salam lalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabiullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Aminullah, Assalamualaikum ya Abul Qasim, Assalamualaikum ya Imam al-Mu'minin wal Mu'minat wal Muslimin wal Muslimat. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabi Ummi ahadi bil ali al-qadri azimul jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslimah. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabi Ummi ahadi bil ali al-qadri azimul jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslimah. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabi Ummi ahadi bil ali al-qadri azimul jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslimah. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsyil azim. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsyil azim. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sebelum kita mulai, seperti biasa kami sampaikan bahwa di sini tugas kami hanya sebatas menyampaikan. Dan di sini kita belajar bersama, karena saya tidak berani mengaku menjadi guru, ya. Karena pada hakikatnya guru kita yang hakiki, guru kita yang sebenarnya ialah yang maha hidup, yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
guru kita itu junjungan Nabi besar kita, karena hanya Rasulullah yang mampu menyampaikan kita, menghantarkan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu saya pun juga masih belajar, ya. Hanya menyampaikan supaya kita beringat sama-sama untuk menyampaikan ulun dan pian seberataan. Baik, malam ini sehat semua, ya. Alhamdulillah. Berarti bersyukur ya. Ya, mudah-mudahan malam ini kita bisa memperbaiki rasa syukur kita lewat majelis pengajian pada malam hari ini. Karena Tuhan mempunyai janji dan ancaman kepada hambanya, barang siapa yang bersyukur maka akan ditambah, dan apabila kufur nikmat maka azab Tuhan itu sangatlah amat pedih. Nah, di sini setiap hari kita harus mengingat itu, karena tanpa bersyukur maka lambat laun kenikmatan yang ada di dalam diri kita maka Tuhan akan mencabutnya. Jadi setiap hari kita haruslah bangun dengan rasa bersyukur. Inilah sebabnya kenapa terkadang kita bingung, ya. Hidup kita semakin lama semakin susah. Hidup kita semakin lama kok semakin berat ujian dan cobaannya. Ternyata salah satunya ialah kurangnya rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkadang kita belum memahami yang mana yang harus kita syukuri, ya. Karena hidup ini kita kebanyakan rojanya, kebanyakan mengharap yang berlebih. Oleh sebab itu kita panjang angan, ya, merasa hidup terus, lalu menggebu-menggebu mengejar dunia. Namanya kita lupa akan persiapan akhirat kita, ya. Kebanyakan roja ketika hidup maka sakaratul mautnya akan sakit, karena rojanya sudah habis ketika hidup lebih banyak, berharap lebih tentang dunia, tentang materi. Sedang kauf itu rasa takut dan cemasnya sedikit. Kenapa? Karena kurang daripada muhasabah diri, kurang daripada introspeksi diri, ya. Nah, ini yang sering menjadikan kita terkecoh daripada tujuan hidup kita, ya. Pada kajian kemarin sudah kita sampaikan bahwa ketika hari ini tidak lebih baik dari hari kemarin maka kita merugi. Kalau hari ini tidak lebih baik atau justru ibadah kita jadi merosot, maka kita dikatakan celaka. Nah, kita maunya termasuk orang-orang yang beruntung. Artinya hari ini tadi seharian ibadah kita lebih baik daripada hari kemarin. Itu dikatakan beruntung. Artinya kita bersyukurnya sudah benar, okay? Rasa bersyukur ini kita kaji supaya nafsu yang ada, yang disertakan kepada kita ketika hidup, agar lebih terarah dan terdidik. Karena nafsu ini tidak bisa dihilangkan. Karena tidak bisa terhilangkan,
kita didik dengan memperbanyak rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rasa bersyukur ini harus kita tujukan kepada nikmat yang tertinggi. Ya, kita ulangi lagi. Bersyukur dengan nikmat yang paling bawah ialah materi yang bersifat nisbi. Masih ingat arti kata nisbi? Sementara, tidak kekal abadi. Contohnya apa? Ketika makanan ya dikatakan lezat, dikatakan enak, hanya sampai di tenggorokan saja. Habis itu dicari enggak? Ibu? Kalau nyapang dicari nanti. Artinya nisbi ya. Itu tingkat dasar nikmat yang banyak disyukuri manusia. Ketika mendapatkan nikmat secara materi mereka bersyukur. Tapi hanya di situ saja. Yang kedua, di atasnya lagi ialah nikmat yang dikatakan kita diberikan amanah hidup. Nah, di sini bagaimana kita mengemban amanah hidup? Maka sudah dikatakan bahwa hidup ini milik Tuhan. Karena nyatanya kalau kita mengakui hidup ini milik kita, coba nanti kalau sakaratul maut ditahan tuh. Hidup tuh jangan sampai keluar dari badan. Bisa kan enggak? Tidak bisa. Ya, tetap kembali kepada Tuhan ketika datang waktu perjanjian. Artinya hidup ini milik Tuhan. Bagaimana kita mengemban hidup setiap hari ini lebih baik dari yang kemarin, ya? Karena belajar ilmu agama ini tidak hanya duduk di majelis mendengarkan ilmunya, pulang ilmunya disimpan di lemari, ya, langsung dijalankan, langsung dipraktekkan. Yang terkecil dahulu, sholat 5 waktunya diperbaiki, ya. Yang tadinya ketinggalan sebisa mungkin jangan sampai ketinggalan, ya. Subuh itu yang paling rawan, ya. Dijaga subuhnya, dijaga isaknya, ya. Kalau duhur, asar, maghrib, insya Allah bisa, ya. Oleh sebab itu, mari kita hijrah. Yang kedua tadi, bersyukur dengan amanah hidup, jangan semaunya, karena hidup ini punya tujuan. Tujuan daripada hidup ialah ibadah. Tujuan dari ibadah haruslah kita mengenal arti ibadah itu sendiri ialah mengenal yang kita sembah, ya. Kalau Tuhan aja kita hanya kenal namanya saja, artinya kita menyembah nama saja. Yang kita sembah yang mempunyai nama, karena Tuhan tidak mempunyai nama. Allah nama kebesaran zat daripada Tuhan, ya. Yang kedua, sudah disyukuri? Mudah-mudahan sudah. Artinya pian-pian hidup ini setiap hari artinya taat lawan aturan Tuhan. Berarti pian harus menuruti Al-Quran. Pian hidup ini jangan keluar dari Al-Quran, karena ini pegangan pedoman majelis kita, Al-Quran dan Sunnah junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan keluar dari Al-Quran, hidup itu nyaman. Waktunya. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.